Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, firman ini adalah nasihat praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 65 kepada jemaat dan orang-orang Kristen di Roma untuk hidup dalam kasih sekalipun jemaat di Roma pada saat itu sedang mengalami tuduhan, fitnahan, penindasan, dan penganiayaan yang luar biasa beratnya oleh kekaisaran Romawi yang membenci mereka. Melalui kitab ini, Rasul Paulus memanggil setiap orang yang percaya agar tetap teguh dalam Kristus sebagai tanda ucapan syukur oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima melalui sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dalam memperlihatkan iman dan karakter kita sebagai orang-orang yang telah ada di dalam Kristus dengan yang pertama, hiduplah dalam kasih yang tulus. Dalam ayat yang ke-9a dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, yang artinya tidak dibuat-buat, tidak ada sandiwara, tidak terpaksa, dan tidak ada maksud yang tersembunyi, hanya karena menjaga perasaan atau hanya karena demi kepentingan, seperti yang dikutip dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, Yakobus 3 ayat yang ke-17, dan 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. Pesan ini juga telah lama dikatakan dalam perjanjian lama, tepatnya dalam kitab di Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kasih yang tulus itu datangnya dari hati iman yang tulus, persaudaraan yang tulus ikhlas oleh pertolongan Roh Kudus, seperti dikutip dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, 1 Timotius 1 ayat yang kelima, 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Kasih yang demikian adalah kasih yang mau berkorban demi kepentingan dan kebaikan orang lain, seperti kasih Kristus yang mengorbankan dirinya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Jadi, terang firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kasih itu bukan ceramah dan juga bukan uraian untuk konsumsi diskusi dan akal manusia, melainkan kasih itu adalah perbuatan nyata, seperti yang dikatakan oleh Gede Prama yang mengatakan, kereta menjadi kereta setelah kereta itu dijalankan. Nyanyian bukanlah nyanyian sebelum dia dinyanyikan, dan cinta kasih bukanlah cinta kasih sebelum dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini adalah panggilan nats renungan ini yang memperlihatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus yang menekankan tentang pentingnya panggilan dalam persaudaraan yang tulus ikhlas, di mana itu dapat kita perlihatkan dengan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Kita boleh bandingkan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Hal itu telah dikatakan dalam ayat yang ke-9b, di mana dalam ayat ini dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam bahasa Batak dikatakan, hagigihok kamuma najat, pareak kamuma nadenggan. Membenci yang jahat itu bukan hanya perintah untuk menjauhinya, melainkan membenci yang jahat itu artinya kita tidak mau kompromi dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap dosa. Hidup di dalam kasih, mengasihi dengan senantiasa berbuat yang baik adalah jati diri, intisari pengajaran, dan jantung iman kekristenan kita yang harus kita perlihatkan. Firman ini mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan apa yang baik. Sebab Allah adalah kasih. Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita
dan sebagai sambutan atas kasih Allah kita dipanggil untuk meneladani kasih-Nya. Namun, di atas itu, semua kita tidak boleh hanya mengharapkan agar orang lain berbuat baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, harapan yang demikian juga menuntut kita bahwa apa yang kita inginkan agar orang lain perbuat bagi kita, maka itulah yang wajib kita perbuat demikian kepada mereka. Sobat Kairos, melakukan yang baik dengan membenci dan menjauhi segala perbuatan yang jahat dapat disederhanakan dengan tidak membalaskan apa yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalaskan apa yang jahat dengan yang baik. Sekalipun mungkin kita bisa saja pernah dikecewakan, dirugikan, dan disakiti oleh karena persoalan dan sengketa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bahkan ada yang harus berujung ke ranah hukum, kita boleh saja membenci kesalahan dan dosa seseorang, tetapi kita tidak diperkenankan membenci orangnya. Mungkin semua ini sulit atau tidak mudah, dan mungkin tidak akan dapat kita lakukan setiap waktu. Tetapi firman ini mengatakan, hendaklah kita menjaga dan mempertahankan jati diri kita sebagai orang Kristen yang tidak serupa dengan dunia ini, dan tetap menebarkan budaya kasih yang tulus kepada semua orang tanpa menuntut balas jasa dan pujian. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.